Kita akan bicara tentang filsafat hukum, khususnya bicara tentang topik filsafat Palu Hakim. Ya, Palu Hakim Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilpres. Ya, supaya kita memahami bahwa filsafat juga punya kepentingan, tanggung jawab, dan panggilan moral, panggilan etik untuk ikut memeriksa, ikut mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar dari keberadaan putusan tersebut, sekalipun ya Mahkamah Konstitusi ya terikat pada sebuah asas atau prinsip yang disebut dengan final and binding, ya, final dan mengikat. Bagi filsafat itu bukanlah akhir dari sebuah perjalanan bagaimana filsafat sejatinya bertanggung jawab pada dirinya sebagai sebuah instrumen, sebagai sebuah pendekatan yang terus-menerus mengejar ya tentang prinsip-prinsip, asas-asas yang ada di dalam putusan tersebut. Nah, kita tahu bahwa filsafat itu kan tidak punya kepentingan bahwa putusan itu memenangkan pihak mana, satu, dua, atau tiga, ya. Sekalipun dia berpihak pada satu proses politik praktis, ikut serta dalam nyoblos, ya seperti itu. Tetapi sejatinya filsafat, ya seorang filsuf, dia tidak tergoda atau tertarik dengan memosisikan dirinya sebagai pendukung ya partisan dari pihak-pihak yang berkontestasi. Tetapi ia punya kepentingan yang beyond, ya melebihi dari itu semua, yaitu berurusan dengan mengajukan satu pertanyaan, apakah putusan tersebut ya seharusnya sudah demikian dalam perspektif kebenaran yang dapat dipegang dan menjadi sebuah pembelajaran atau acuan-acuan bagi putusan-putusan yang lain di the next peradilan atau di kesempatan-kesempatan yang lain, ya. Jadi di sini ketika kita berbicara tentang filsafat hukum, ya sekali lagi saya melihat itu dari perspektif filsafatnya, bukan dalam konteks praktisinya. Tapi bicara tentang konteks berfilsafat atau memfilsafati tentang hukum, yaitu filsafat Palu, ya hakim. Nah, di sini filsafat tidak berurusan persoalan materi pembuatan palu tersebut. Apakah palu tersebut ya terdiri atau terbuat dari kayu, dari besi, dari godam, dari emas, perak, ya, kemenyan, dan seterusnya. Itu bukanlah soal, ya, bukan sesuatu yang kemudian menjadi daya tarik, ya, sekalipun itu dipakai oleh politisi-politisi untuk kemudian dibunyikan sebagai palu emas, ya, bukan palu godam dan sebagainya. Tetapi filsafat di sini melihat bahwa esensi, hal yang paling prinsip dari konteks itu bukan persoalan instrumen palunya, tetapi kita berbicara tentang apa yang disebut dengan behind their mind. Dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi, ya, hakim-hakimnya, ya. Karena setiap hakim, 8 hakim itu memiliki filsafatnya masing-masing. Perbedaan-perbedaan pendapat yang diajukan oleh para hakim itu menunjukkan secara jelas bahwa mereka memiliki perbedaan filsafatnya masing-masing, sehingga mereka digerakkan untuk membuat putusan ya berdasarkan apa yang mereka yakini secara personal merupakan wajah kebenaran, wajah keadilan yang paling kuat untuk bisa dipegang dan diyakini. Tentu itu harus datang lahir dari seorang hakim yang memiliki konstruksi filsafat yang betul-betul tidak berpihak pada konteks kepentingan politik praktis, tapi lebih kepada konteks kepentingan filosofis, ya, kepentingan tentang menghadirkan kebenaran-kebenaran yang bisa diupayakan semaksimal mungkin dalam kondisi-kondisi yang ada, sehingga orang bisa berpegangan pada putusan-putusan itu dan harapannya menjadi sebuah ruang baru bagi filsafat. Karena bagi Mahkamah Konstitusi dan semua pencari keadilan dan kebenaran itu merupakan upaya akhir
sehingga ia dikonstruksi sebagai sebuah institusi, benteng terakhir dalam mencari kebenaran. Tetapi bagi filsafat ya, itu adalah awalan baru, lantai baru untuk berpijak, untuk mengkritisi kembali, merefleksikan kembali, menyaksikan kembali apakah putusan tersebut ya layak untuk dipandang sebagai sebuah kebenaran. Kebenaran yang akan diterima, kebenaran yang akan dicintai ya, menjadi konstruksi atau bangunan hukum yang dapat dipakai bukan hanya hari ini, tetapi di masa-masa yang mendatang. Karena itu berbicara tentang konstruksi filsafati, ya kita berbicara tentang upaya para filsuf-filsuf dalam berbagai macam perspektif, ya apakah itu antropologi hukum, apakah itu sosiologi hukum, apakah itu psikologi hukum, apakah itu bicara tentang ekonomi hukum dan seterusnya, ya setiap filsuf bertanggung jawab untuk memeriksa, untuk menggonggong, untuk mencabik-cabik apa yang dipandang sebagai sebuah kebenaran. Tentu sekali lagi bukan dalam konteks kepentingan praktis memihak 01, 02, atau 03. Ya, filsafat hukum, filsafat Palu Hakim hanya berpikir, hanya tertarik dalam rangka untuk mencari ya jawaban-jawaban yang mungkin masih terhalangi oleh kabut konstruksi filsafat, sistem nilai, sistem kepercayaan, sistem kebenaran yang dimiliki oleh barisan hakim-hakim yang menjadi penentu ya terkait dengan hasil putusan sengketa tersebut. Jadi sekali lagi konstruksi posisi filsafat dalam diri hakim akan muncul dan menggambarkan tentang ya definisi tentang kebenaran temporer itu seperti apa. Jadi sekali lagi ini bukan persoalan dari bahan apa palu itu dibuat, tetapi dari perspektif filsafat apa ya sebuah putusan itu dibuat. Bukan ahli filsafat.